Waalaikumsalam, halo semuanya. Kalau mungkin Kak Ryan mau nyapa-nyapa dulu teman-teman mahasiswa baru. Iya, selamat datang semua teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bertemu di zaman corona ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi tetap antusias untuk mengisi peran barunya di sini. Selamat belajar dan ini jelas dunia yang sangat baru, tapi sangat exciting juga kok. Oke, eh, sebelumnya kita kan tahu nih sama-sama tahu kalau misalkan Kang Ryan itu pernah menjabat sebagai KMITB. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana prestasi Kang Ryan, terus juga pengalaman-pengalaman Kang Ryan. Kalau misalkan kita boleh tahu nggak nih Kang, apa sih seberapa penting sih masa-masa selama menjadi mahasiswa buat Kang Ryan? Ya buat aku masa menjadi mahasiswa itu sebuah titik balik sih. Menurut aku itu salah satu masa paling penting dalam hidup aku karena bisa dibilang di sini adalah titik kulminasi kedewasaan kita. Di sini adalah titik kita udah cukup 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 berumur untuk bisa berpikir dengan baik dan sudah cukup diberikan kepercayaan sama orang tua untuk menentukan kemana arah hidup kita gitu. Dan jelas banyak yang menegangkan, menakutkan pilihan-pilihan besar yang harus kita pilih. Tapi justru ya di sini adalah momentum untuk buat kita berubah gitu. Buat kita yang mungkin sebelumnya pernah minder, buat kita yang sebelumnya mungkin masih deg-degan, buat kita yang mungkin sebelumnya selalu berada di balik layar atau selalu takut memilih suatu keputusan atau yang mungkin selalu ngerasa kalau dia lebih baik dari kita, ini adalah titik balik gitu buat teman-teman semua yang mungkin akan berkuliah selama 3,5, 4, 5, bahkan 6 tahun. Semua orang punya pace-nya masing-masing, tapi ini adalah titik balik buat buat benar-benar menjadi diri sendiri gitu, buat benar-benar menentukan masa depan apa sih yang emang benar-benar pengen kalian cari gitu. Jadi galilah semua itu di zaman kalian kuliah saat ini gitu sih. Oke, momentum titik balik ya bagi kita. Sebenarnya nih Kang, selain kita kuliah, terus juga kita menjalani aktivitas di kampus gitu ya Kang, sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan sama kita menjadi mahasiswa? Selama jadi mahasiswa itu banyak banget yang bisa dilakuin. Jelas buat teman-teman yang udah memilih jurusannya, buat kalian yang passion emang di jurusannya gitu ya, misalkan yang senang dengan IPA, yang senang dengan sains, geografi, yang senang dengan antropologi, yang senang dengan apapun ya jurusan yang kalian pilih itu, silahkan banget buat didalemin. Jelas kalian bakalan kaget karena yang mungkin kalian pelajari di SMA bakalan beda banget, atau misalkan kalian yang mungkin nggak memilih jurusan tersebut tapi akhirnya masuk ke sana, ya semua sama kok, semua sama. Baik yang memilih maupun tidak memilih, kalian akan bertemu dengan sebuah dunia yang baru banget. Jadi jelas kalian harus pasang titik ekspektasi yang berbeda dengan di zaman SMA. Kemudian yang mungkin dulu di zaman SMA-nya masih ada waktu santai, yang masih ada waktu-waktu buat ya eh, nggak terlalu produktif gitu ya. Ini adalah titik buat kalian tetap bisa nggak produktif, bahkan kadang-kadang lebih santai. Tapi ketika kalian memilih untuk santai, ingatlah bahwa kalian yang memilih untuk santai. Waktu kalian yang akan habis dan kalian yang nggak akan sadar bahwa udah 4 tahun berlalu. Dengan 4 tahun yang ujung-ujungnya kalian lulus dengan sebuah kebingungan lagi gitu. Ya, gue lulus, terus gue mau ngapain gitu. Jadi di sini adalah titik kalian akan bertanggung jawab penuh atas pilihan kalian gitu. Pilihan-pilihan dalam setiap detik kalian tuh akan ditentukan pada setiap saat gitu. Jadi ya pilihlah dengan sebaik mungkin. Tapi apa ya? Kalian bisa explore banyak banget hal di sini gitu, di zaman kuliah ini. Menurut aku pribadi ya, pertama tadi jelas secara akademik kalian harus bisa punya tujuan dalam belajar. Kenapa? Karena kalian akan dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang sangat advance gitu. Sekarang adalah titik kalian menjadi seorang mahasiswa gitu, pembelajarannya udah sangat spesifik dan nggak kalian dapatkan di kelas. Jadi kalian secara akademik dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang advance. Kemudian secara non akademik, kalau dulu kalian mungkin ada yang namanya ekstrakurikuler gitu ya, itu masih ada sematannya ekstra gitu.
menurut aku di zaman kuliah ini, kalian nggak hanya menjalankan kehidupan kuliah itu menghidupi kurikulum akademik aja, tapi kalian harus menyusun yang namanya kurikulum non-akademik gitu. Yang mana dia bukan lagi ekstra. Kadang-kadang dia lebih full daripada kegiatan belajar atau kuliahnya itu sendiri. Yang mana uh, buat aku worth it banget gitu. Ketika kalian benar-benar bisa menguasai dan menyusun gitu ya kurikulum non akademik kalian sendiri, kalian bakalan bisa berkembang jauh lebih pesat lagi. Kenapa? Karena bahkan data mengatakan bahwa lebih dari 60% alumni ITB, kalau saya kebetulan di ITB gitu ya, 60% ITB mengatakan bahwa dari data alumni ITB, lebih dari 60% mengatakan porsi peningkatan skill terbesar mereka dapatkan itu dari program kemahasiswaan gitu, dari program-program non akademik justru. Ini by data ya. Artinya kalau kalian nggak memaksimalkan momentum masa kuliah untuk diisi dengan beragam kegiatan akademik, baik itu misalkan pengabdian masyarakat, baik itu misalkan melatih public speaking, baik itu meningkatkan skill, baik itu belajar berkomunikasi, berjejaring, dan lain sebagainya, itu adalah skill-skill esensial, bahkan bisa jadi lebih penting dibutuhkan ketika kalian udah masuk dunia kerja. Jadi, manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu, dan tentunya pada orientasi bahwa bukankah sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat. Ya, bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat? Maka belajarlah dan latihlah gimana caranya biar bisa bermanfaat. Istilahnya adalah kalian harus bisa terampil bermanfaat, nggak cuman kepengen bermanfaat, tapi kalian harus bisa terampil bermanfaat. Kalau kita diajarkan buat sedekah, berinfak, tangan di atas, tangan kalian sudah dilatih belum untuk biasa ada di atas? Kalian udah biasa belum melatih untuk memiliki uang sisa atau bahkan membangun revenue stream gitu ya, membangun alur pemasukan untuk bisa memberikan manfaat. Nah, itu adalah hal-hal yang harusnya dipikirin pas zaman kuliah ini gitu. Karena selalu aku dalam pikiranku berpikir bahwa ketika kalian menjadi mahasiswa dan ketika kalian sudah bukan menjadi mahasiswa, kalian itu adalah orang yang sama. Maka ketika kalian gabut waktu mahasiswa, yakinlah kalian akan gabut pas lulus. Mau berapa tahun lagi kalian ngabisin waktu buat siap menjadi manusia yang betul-betul dewasa salah dari sekarang. Gitu. Benar ya, jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal gitu ya Kang buat teman-teman, buat sekitar lebih utamanya. Nah, Kang, tadi kan Akang menyebut tentang kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain selama mahasiswa atau kayak cuma kuliah doang, nanti juga bakal lulus tetap kayak gitu aja. Gimana cara Akang memotivasi diri gitu biar bisa tetap memberikan manfaat dan tapi tetap menunaikan kewajiban kita gitu sebagai seorang mahasiswa. Ya. Jadi kalau pertama menurut aku harus ada fondasi yang benar juga. Jadi pola pikirnya seperti itu. Kita pengen bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita ini adalah manusia yang akan dituntut pertanggungjawabannya setelah belajar. Teman-teman, kita itu adalah kalau nggak salah 5% dari masyarakat Indonesia yang sekian ratus juta yang mengenyam kuliah dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Berarti kita tuh porsi yang kecil banget. Kita yang porsi yang kecil banget. Udah gitu buat teman-teman yang masuk universitas di tempatnya masing-masing, kalian itu udah menyingkirkan berapa belas orang, berapa puluh orang gitu. Yang seharusnya bisa di tempat kalian juga. Jadi dengan mengingat mindset itu, ya kita harusnya sadar bahwa kita di sini telah telah melewati berbagai macam halang rintang, kita telah mengambil jatah orang lain dan lain sebagainya. Kita adalah 5% yang sedikit dari seluruh masyarakat Indonesia, maka ya gunakan itu dengan sebaik mungkin gitu. Karena kalau bukan kalian siapa lagi? Jadi pertama sadar diri dulu gitu. Karena banyak yang nggak sadar diri atau kelamaan santai. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pikirkan masa depan kalian. Kalian kalau udah lulus gimana gitu? Kalian mau jadi orang yang santai, kalian mau jadi orang yang nggak punya skill, kalian mau jadi orang yang nggak ngerti caranya bermanfaat, nggak ngerti caranya berinfak dan seterusnya. Jadi ketika kalian memiliki urgensi itu dalam pikiran kalian, ketika mindset kalian udah benar, insya Allah itu akan menjadi sebuah motivasi tersendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kalian merasa bahwa
oh ya udah ini cuman kayak naik kelas kayak SMA kelas 4, enggak sama sekali teman-teman. SMA kelas 4, kalian SMA, kalian masih diurusin orang tua, kalian masih deket sama ibu, kalian sekarang sendirian gitu, dan kalian yang mempertanggungjawabkan kehidupan kalian sendiri. Jadi itu adalah mindset yang pertama harus dipegang dulu. Mau punya motivasi segede apapun, mau kalian ada di lingkungan sebaik apapun, kalau mindsetnya udah nggak bener, kalian nggak akan kemana-mana. Oke, jadi mindsetnya dulu dibenerin. Kemudian kita masuk ke bab soal motivasi. Motivasi ini cukup tricky ya, karena setiap orang bakalan beda-beda. Tapi buat aku, hal pertama yang harus dipastikan ada adalah kalian harus men-set target. Kalian harus punya mimpi. Kenapa? Karena pada akhirnya kalian tuh mau sepinter apapun, mau se-skillful apapun, ya kebetulan aku masuk ke STAY gitu ya. STAY adalah salah satu fakultas yang cukup cukup kompetitif lah kalau di ITB. Dan teman-teman yang masuk adalah teman-teman OSN, adalah teman-teman yang udah masuk lomba-lomba internasional, adalah teman-teman terbaik juga di sekolahnya masing-masing. Tapi nyatanya itu tidak menjamin bahwa mereka pada akhirnya lulus punya arah. Mereka pada akhirnya dalam rentang perjalanan 2 tahun atau 3 tahun kuliah, mereka punya semangat gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya arah gitu. Banyak yang nggak punya arah. Banyak teman-teman yang akhirnya setelah masuk kampus, terus nggak tahu mau ngapain gitu. Sekedar menjalani kehidupannya gitu. Yang mana kondisinya udah beda. Dulu waktu kalian di zaman SMA, kalian tuh homogen. Kalian tuh ada dari satu daerah yang sama. Kalian tuh dari teman-teman yang masa kecilnya mirip-mirip. Tapi sekarang kalian tuh beda-beda. Ketemu sama teman-teman kuliah dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia gitu. Artinya kalian udah nggak bisa berharap gampang punya teman di sini. Atau kalian nggak bisa berharap tinggal ngikut-ngikut aja nanti ke bawah lingkungan. Yakin lingkungannya baik. Gitu. Artinya tadi setlah sebuah goal sehingga kalian punya pendirian, kalian punya arah, dan kalian tidak sekadar terombang-ambing. Milikilah sebuah goal. Gimana cara memiliki sebuah goal? Saranku selalu lakukan 2 hal. Pertama, miliki tokoh kunci yang memang kalian pasang sebagai role model. Misalkan Pak B.J. Habibie, jelas Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa orang-orang lain yang menjadi target kalian? Elon Musk, mungkin Bill Gates, Steve Jobs, atau mungkin misalkan kalian punya tokoh-tokoh yang memang kalian targetkan gitu, pengen menjadi seperti dia, pengen menjadi inventor kah, pengen menjadi seorang saintis kah, pengen menjadi seorang pakar sosial kah, pengen menjadi seorang kritikus kah, pengen jadi seorang penulis kah, set target itu gitu. Kenali siapa nama-nama spesifik dan apa karya mereka. Untuk kalian targetkan, pengen jadi dia gitu. Ya. Kemudian selanjutnya set target-target lain gitu. Target-target yang memang di masa kuliah ingin kalian capai. Apakah kalian pengen memiliki nilai kuliah yang sempurna 4.0 misalkan. Apakah kalian pengen bisa melancong ke seluruh Indonesia gitu, ikut program pengabdian? Apakah kalian pengen bisa mengasah skill dan menciptakan banyak karya-karya otentik misalkan? Itu adalah hal yang bisa kalian targetkan gitu. Reachable kan sebenarnya. Dan set aja dulu targetnya gitu. Sebelum kalian bisa menerjang apapun, kalian harus punya target dulu. Karena dari situlah baru kalian akan memasang standar kerja. Setelah kalian set target itu, baru dari sanalah kalian akan memasang standar kerja. Ya. Jadi kita udah ngomongin soal 3 hal. Pertama adalah mindset, kedua adalah role model, ketiga adalah target gitu ya, dan keempat adalah jaga kewarasan diri. Jaga kewarasan diri kalian. Kalian akan stres nanti. Kalian akan dapat tekanan, kalian akan kesulitan waktu ujian, atau kalian akan sulit fit in. Masalah-masalah ini tuh butuh pengisi gitu ya. Kalian tuh butuh penyejuk hati gitu. Dan ya salah satu tempat yang selalu membuat aku merasa seperti pulang adalah Masjid Salman gitu. Semenjak tingkat 1, aku dan teman-teman selalu kerjanya nongkrong-nongkrong di Masjid Salman. Di waktu itu ya kita banyak pas zaman, apalagi di zaman-zaman Ramadan ya. Mungkin buat teman-teman P3RI yang sekarang tidak merasakan yang sama persis, tapi mudah-mudahan tetap berkah ya, tetap menjadi amal ibadah terbaik. Tapi kalau boleh sedikit cerita, dulu sebelumnya ya, hampir 30 hari bulan 29 hari bulan Ramadan ya, aku tuh tidur di sekre P3R gitu di Masjid Salman di rumah kayu. Bener-bener setiap menuju buka puasa kita bakalan siapin buka puasa, siapin takjil,
setiap kali mau sebelum beres sahur kita saling bangunin buat tahajud. Setiap kali di waktu masuk sholat kita saling ngajakin buat ke masjid gitu ya. Ya walaupun sekre, kadang-kadang orang jadi sholat di sekre. Nah itu salah. Jadi hal-hal seperti itu tuh mengisi jiwa gitu, mengisi hati kita. Itu di bulan Ramadan, dan di luar bulan Ramadan pun demikian gitu. Setelah capek berkegiatan di kampus, setelah ada yang ikut pelatihan menjadi komandan lapangan, setelah berlatih, ada yang berlatih orasi dan seterusnya, ya pada akhirnya kita kembali di waktu sholat gitu. Kita ingatkan teman-teman, izin dong keluar dari forum, saya pengen sholat dulu. Nah itu kan bagus ya kalau bisa seperti itu, dan akhirnya kita ketemu lagi di masjid. Pertama jelas ruang rohani dan spiritual kita adalah identitas diri kita. Kita adalah pribadi muslim yang juga energi kita ada pada lingkungan keislaman gitu. Maka selalu miliki lingkungan itu. Kemudian yang kedua, siapa diri kita gitu. Apa yang menjadi hobi kamu? Apa yang menjadi interest kamu? Apakah kamu orang yang suka baca novel? Apakah kamu adalah orang yang suka nonton YouTube? Apakah kamu adalah orang yang suka nonton series? Apakah kamu adalah orang yang sukanya olahraga? Apakah kamu orang yang suka ngumpul? Apakah kamu orangnya suka ngerjain hobi-hobi tertentu? Misalkan editing film, misalkan bikin game bikin game. Itu terserah gitu, dan jangan lupa untuk memporsikan waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nggak berarti ketika kalian udah sibuk, kalian nggak bisa nongkrong. Justru nongkrong tuh menjadi sebuah kebutuhan, teman-teman. Ya, nongkrong sama orang-orang baik ya. Menjadi sebuah kebutuhan karena pada satu titik kalian akan burn out dan kalian butuh teman curhat, kan gitu. Atau di satu titik misalkan kalian akan burn out dan kalian butuh untuk nyantai lagi, kalian butuh untuk kerjain hobi kalian lagi, kalian butuh untuk olahraga lagi. Jadi jangan lupa untuk mengagendakan hal seperti itu ya. Jadi jangan salah bahwa target kalian adalah menjadi mahasiswa ambis yang cuma ngerjain hal-hal organisasi dan hal-hal kuliah. Enggak, ketika kalian enggak memenuhi kebutuhan interest kalian yang ada, bensin kalian habis dan kalian bakalan pada satu titik hilang. Dan itu udah kejadian banyak banget. Jadi jangan lupa buat mengagendakan waktu-waktu khusus buat bisa nyantai, buat bisa mengisi energi baik spiritual lagi maupun energi jiwa kalian gitu. Apa yang menjadi interest dan passion kalian gitu. Wah, menarik nih. Tadi Kak Royan juga pernah cerita bahwa beliau pernah menjadi seorang aktivis Salman gitu ya. Kalau misalnya kita sebutnya seorang aktivis Salman, berkegiatan di Salman, dan di mana di Salman menemukan istilahnya menjadi rumah gitu ya Kang. Jadi tempat kembali dan mengisi ruhiyah kita kayak gitu. Nah, menyinggung tentang aktivis gitu Kang. Menurut Kang Royan, apa sih makna dari menjadi seorang aktivis gitu? Dan kenapa kita harus menjadi seorang aktivis gitu? Terutama aktivis dakwah mungkin ya. Jadi pertama mungkin kita breakdown dulu ya kepada definisinya. Aktivis itu hadir dari kata aktif gitu ya. Seorang yang aktif. Kemudian aktif melakukan apa sih sebenarnya? Buat aku seorang aktivis atau seorang aktif inilah orang yang selalu punya selalu punya tujuan ya. Bukan selalu ya, orang yang punya tujuan. Kadang-kadang tujuannya hilang, tapi dia punya tujuan. Orang yang ingin merubah sesuatu. Dia orang yang ingin berdampak ya. Seorang aktivis buat aku itu sangat berelasi dengan kata impact gitu. Kamu adalah orang yang ingin berimpact, kamu adalah orang yang ingin berdampak, orang yang ingin bermanfaat gitu. Jadi menjadi seorang aktivis itu kadang-kadang menakutkan gitu. Wah, apa sih kata aktivis itu serem banget gitu. Wah, apa sih, apakah kita harus demo terus jalan? Gak juga, teman-teman. Jadi seorang aktivis buat aku itu dimaknai sebagai seseorang yang memang punya sebuah tujuan. Apa sih yang ingin kalian rubah? Dan di mana kalian memposisikan diri untuk melakukan perubahan itu. Minimal aktivisme itu menjadi sebuah jiwa ya dalam diri kalian. Apa yang ingin kalian ubah dan dengan bentuk metode seperti apa. Karena pada konteks isu yang berbeda-beda, berbeda pula pun bentuk pendekatannya gitu. Ada yang butuh demonstrasi, tapi ada juga yang butuh dengan yang ngaji gitu. Ada yang butuh juga dengan mendekat dan nongkrong sama banyak orang. Artinya berelasi. Ada yang bentuknya dengan kalian belajar keras sehingga kalian menjadi seorang role model yang mana itu menjadi menjadi orang yang diikuti atau menjadi panutan bagi orang lain. Jadi bentuk menjadi seorang aktivis itu diterjemahkan dengan apa isu yang pengen kalian selesaikan dan pada akhirnya metode apa yang paling cocok dengan kalian. Buat aku seorang yang suka nge-lab pun adalah seorang yang bisa menjadi aktivis gitu ya. Gitu.
memang aktivisme itu bisa diterjemahkan pada bentuk-bentuk pergerakan sosial politik gitu ya. Tapi nggak hanya seperti itu sih. Kalau aku memaknai kata aktivisme itu, akhirnya apa sih yang bisa dilakukan untuk merubah lingkungan? Yang mana lingkungan itu berbeda-beda ya. Kemudian dengan kata dakwah gitu ya. Dakwah itu adalah sebuah hal yang basic buat seorang muslim. Kenapa? Karena kita dilahirkan menjadi seorang dai gitu. Kita dilahirkan memegang beban dakwah gitu, minimal dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang baik dan melarang apa yang dilarang seperti itu. Katakanlah walaupun satu ayat. Artinya terus menerus dari kecil kita itu selalu disampaikan, selalu diingatkan bahwa ya kita harus berbuat baik dan melarang keburukan. Dan itulah ya mungkin prinsip-prinsip dasar seseorang yang mensyiarkan kebaikan, ya, mendakwahkan gitu kebaikan, yang mana itu berujuk pada prinsip-prinsip dasar Islam. Entah itu pada level yang teoretis maupun pada level yang praktikal. Oke, kita gabungkan gitu kata aktivis dan kata dakwah. Maka bagaimana kita bisa melakukan perubahan sosial, bagaimana kita bisa melakukan perubahan lingkungan dengan cara yang kita bangun. Aku ini cocoknya dengan cara seperti apa? Silakan kalian temukan dalam proses berkuliah selama kalian berkemahasiswaan. Kemudian dari situ kaitkanlah dengan dakwah itu gitu. Ketika memang bentuk dakwah seminimal kalian adalah dengan izin di keluar kelas waktu zaman sholat gitu ya misalkan, ya lakukan itu gitu. Atau misalkan bentuk aktivisme dasar kalian adalah kalian izin keluar ketika zaman orientasi jurusan, mohon izin saya walaupun saya posisi di Sumatera sekarang lagi asjur online misalkan gitu ya, orientasi jurusan online, saya izin untuk sholat duluan karena waktu sholat saya berbeda dengan saudara-saudara yang ada di wilayah timur misalkan. Nah itu kan bentuk kita punya prinsip gitu, bahwa saya ingin sholat dulu, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk lain jelas adalah kalian pun berpikir gitu, kita sebagai muslim bisa berlaku apa untuk jurusan kita gitu. Oh ternyata di jurusan kita ini nggak banyak yang jago ngaji, tapi kita punya teman yang hafiz dan qori misalnya. Maka bisa aja bikin kelompok kecil-kecilan buat ayo pagi-pagi sebelum kita osjur biar semangat kita ngumpul pengajian kecil. Ada yang mau ikutan nggak di angkatan? Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk sederhana yang akhirnya bermanfaat seperti itu. Atau bentuk-bentuk lain adalah kalian yang udah aktif di lingkungan teman-teman masjid, jangan sampai teman-teman masjidnya kerjanya cuma nongkrong di lingkungan masjid aja gitu. Tapi ajak mereka buat keluar gitu. Tarik mereka buat bereksplorasi dan menyebarkan identitasnya gitu, supaya Islam lebih merebak kemana-mana lagi gitu. Ajak mereka buat turun ke desa-desa, kenali masyarakat. Ajak mereka buat turun ke jalan juga gitu. Kenali pihak-pihak yang tertindas, pihak-pihak yang mungkin selama ini nggak mendapatkan keadilan. Karena hanya dari sanalah bukankah Rasul pun mengajarkan kita untuk seperti itu gitu. Temuilah mereka gitu. Karena hanya dari situlah bisa hati kita terketuk, dan hanya dari ketukan hati itulah maka nilai-nilai keislaman akan tertuang secara praktis. Maka nilai-nilai keislaman akan menjadi sebuah keterampilan yang bermanfaat gitu. Jangan sampai nilai-nilai Islam itu cuma jadi awang-awangan kalian gitu, cuma jadi kajian-kajian kalian gitu. Tapi praktikkan keislaman itu dengan mengenal masyarakat, dengan mengenal kondisi yang sulit, dan jadilah sebetul-betulnya aktivis dakwah. Gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi ternyata aktivis itu nggak cuma kita yang suka ngadain kegiatan atau apa, tapi dan kita berkontribusi baik pun di jurusan kita, terus juga menjadi peneliti yang baik, itu juga bisa disebut sebagai aktivis gitu ya Kak ya. Nah, berbicara tentang tadi kalian udah nyebutin nih bisa memilih apa aja gitu ya sebagai aktivis di bidang mana aja. Nah, sebenarnya apa sih Kak manfaat dari menjadi seorang aktivis gitu? Manfaat terdekat jelas kalian bakal nambah skill, nambah teman, dan itu bermanfaat banget. Kalian kalau udah lulus bahkan masuk dunia kerja, begitu kalian mau nyari kerja, yang kalian tanya pertama tuh teman kalian gitu. Ketika kalian mau kerja, yang bakalan ngebimbing kalian adalah alumni kalian yang udah setahun lulus duluan, 2 tahun lulus duluan. Jadi jelas itu penting banget. Skill perlu banget. Salah satu yang jelas menjadi banyak kekurangan anak ITB itu mereka jago, pinter-pinter, tapi nggak ngerti caranya ngomong. Nggak bisa untuk menyampaikan pendapatnya.
kerja sendirian, dan seterusnya. Dan ini pun sama terjadi di banyak universitas ya. Kadang-kadang akhirnya udah tarik anak SMK. Tidak untuk mendiskreditkan, tapi ini sebagai sebuah sentilan buat teman-teman yang ada di perguruan tinggi gitu. Ayo dong yang benar gitu. Kenapa? Karena jelas kapabilitas yang dibutuhkan nggak cuma kapabilitas pikir gitu, tapi kapabilitas untuk bertindak, kapabilitas untuk mengomunikasikan isi pikiran. Kalian punya konsep yang luar biasa, tapi ketika konsep itu nggak bisa dituangkan, atau kalian bisa menuangkan konsep itu, tapi kalian nggak bisa mengajak orang untuk menjalankan konsep itu bersama-sama, nggak bisa menginspirasi, nggak bisa menginfluence, nggak bisa berbicara dengan kata-kata yang cukup sederhana, maka ujung-ujungnya kalian nggak jadi bermanfaat, gagal bermanfaat. Dan itu adalah tadi ya tarikan poin dari menjadi seorang aktivis, karena jelas ketika kita bicara bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat, kalian akan dipaksa untuk membangun skill set yang tidak didapatkan di kelas. Ketika kita bicara di kelas, kalian belajar gimana cara duduk manis, gimana cara untuk belajar, gimana cara untuk mempersiapkan materi sebelum masuk kelas, gimana cara untuk membangun mental model atas konsep-konsep ilmiah, gimana caranya kalian bisa mencatat, gimana cara kalian belajar, gimana cara bekerja sama di kelompok kecil. Tapi kalian belum belajar gimana caranya bisa memanage waktu dengan kegiatan-kegiatan di luar akademik. Jangan lupa teman-teman, kalian itu adalah manusia dewasa, dan kalian setelah lulus adalah manusia yang dewasa juga. Kalian pas sudah jadi mahasiswa, udah manusia yang dewasa. Maka sadarilah ketika kalian udah lulus, kalian tuh bakalan ngurusin saudara, ngurusin kakak, ngurusin orang tua, kalian harus ngurusin masyarakat, kalian harus ngurusin masjid di sekitar kalian harus kenal sama Pak RT RW-nya, dan kalian tetap harus ngurusin kerja kalian sendiri. Kalian tuh hidup di sebuah dunia yang besar. Maka ketika kalian tidak berpikir untuk hidup besar semenjak kalian kuliah, maka kalian akan baru kaget pas lulus gitu. Milikilah skill itu, dan menjadi seorang aktivis adalah orang yang mengharness gitu ya. Orang yang dari awal sudah sadar diri dan mencoba untuk belajar menjadi manusia yang utuh gitu. Menjadi masyarakat yang sejatinya masyarakat yang tinggal bersama masyarakat lainnya. Yang mana rezeki kalian sebagian adalah milik orang lain, adalah hak orang lain. Gitu. Jadi di situ sadarilah betul bahwa kalian punya sebuah positioning kayak gitu. Dan tadi ya balik lagi akan mendapatkan skill set bermasyarakat, skill set menjadi seorang manusia, skill set terampil bermanfaat, tapi juga akhirnya bagaimana kalian belajar berkomunikasi, berjejaring, dan seterusnya. Tapi apakah cuma sampai sana? Enggak juga. Salah satu hal yang bikin aku pun lebih termotivasi dan excel gitu ya di kuliah justru adalah dengan sibuk gitu, dengan beraktivitas gitu. Nggak berarti banyak mitos-mitos, kak aku nggak sanggup nih kak, kuliah udah padat, apa aku sanggup gitu untuk tetap beraktivitas. Teman-teman, aku punya teman-teman yang kuliah juga di Politeknik, waktu itu pergi ke Batam, ngisi di daerah Batam, dan mereka kuliah cuma 3 tahun ya. Kuliahnya pun kuliah jam kerja, karena mereka sehari-hari kerja, mereka kuliah di waktu weekend. Tapi pun dengan kondisi demikian, mereka tetap memaksakan ya, dalam tanda kutip, untuk berlaku dalam kemahasiswaan. Kenapa? Karena itu pun mengisi mereka gitu. Dari sana mereka jadi belajar hal-hal baru, nggak cuman hal-hal praktis pabrikan, hal-hal praktis pembelajaran, tapi hal-hal lain yang lebih luas gitu. Bagaimana kalian membangun pola pikir, bagaimana kalian bisa berdebat, bagaimana kalian bisa berargumentasi, dan seterusnya. Itu hal-hal yang penting banget, esensial, dan bahkan lebih besar daripada kebutuhan skill akademik itu sendiri. Yang aku rasakan karena aku sekarang udah bekerja juga ya di sebuah perusahaan, maka 50% lebih waktuku adalah bukan mengerjakan hal-hal akademik kuliah gitu, tapi bagaimana aku bisa meyakinkan senior, bagaimana aku bisa mengejar ketertinggalan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya itu pun menjadi keputusanku waktu zaman kuliah, bahwa walaupun aku anak teknik informatika, aku mengambil kelas bisnis gitu. Karena aku merasa bahwa aku pengen belajar bagaimana cara membangun bisnis, aku pengen belajar gimana cara membuat sebuah startup dari nol. Kemudian aku juga belajar ilmu-ilmu keorganisasian, belajar ilmu-ilmu dari teknik industri, belajar ilmu-ilmu self-development, human resource development, bagaimana bisa membangun motivasi, bagaimana bisa berbicara seperti ini di hadapan kalian. Nah, kalau itu udah kebayang, artinya banyak banget hal yang akhirnya aku butuhkan gitu, yang baru aku sadarin perlu setelah aku aktif gitu. Ibaratnya, kalian yang udah pernah ikut lomba, kadang-kadang baru kepepet buat belajar pas udah pengen lomba. Kalian yang besoknya ujian baru kepepet sadar butuh belajar itu waktu kalian
udah mau ujian gitu, udah mepet H-2, H-1. Maka cara terbaik untuk bisa memaksa diri belajar adalah dengan memepet diri kalian berada pada lingkungan-lingkungan kemasyarakatan, pada lingkungan-lingkungan aktivisme. Ketika kalian udah sadar bahwa banyak loh orang-orang yang belum bisa makan di zaman corona ini. Banyak loh orang-orang yang ternyata putus kerja di zaman sekarang. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin belum cukup baik, yang nyeleneh gitu, yang akhirnya butuh untuk kalian bantu tegur gitu. Jadi cemplungkanlah diri kalian pada kondisi-kondisi seperti itu. Atau misalkan bayangin kalian suatu saat nanti udah lulus, tinggal di dekat sebuah area yang kurang baik gitu ya. Gimana sih cara mendakwahi orang-orang yang jauh dari masjid? Gimana cara bisa mengajak orang-orang untuk minimal lebih aktif sholat atau minimal mau untuk belajar agama? Kalau kalian selama di kuliah udah soliter, kerjaannya menyendiri di kelas, kerjaannya soleh sendiri, hati-hati tuh pertanggungjawabannya. Ya, hati-hati dengan pertanggungjawaban menjadi satu orang soleh di antara orang-orang yang kurang mendapatkan hidayah. Karena kalian yang akan bertanggung jawab untuk lingkungan itu. Nah, siap-siap aja kalau kalian nggak siap, nggak tahu caranya buat bermasyarakat, buat ngajak orang, ya udah kalian bakal keder nanti. Dan siap-siap aja pertanggungjawabannya tetap akan jatuh ke kalian. Maka pelajarilah bagaimana caranya dari sekarang. Gitu Dina. Ya, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi itu adalah Masya Allah banyak banget ya manfaat. Ya. Oke, ternyata banyak banget ya Kang manfaat yang kita bisa ambil dari menjadi seorang aktivis kayak gitu Kang. Kalau boleh tahu, tadi kan Akang juga sempat cerita Akang menjadi presiden KMITB, terus tapi juga tetap aktif gitu di Masjid Salman. Jadi dua-duanya jalan gitu. Apa sih tips dan triknya Kang gitu biar kita tuh tetap aktif di dunia kampus, tapi juga di dakwahnya juga tetap jalan gitu Kang? Ya, pertama jelas kalian harus memiliki lingkar pertemanan yang baik ya. Itu akan sangat-sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi itu bukan sebuah rahasia lagi, hiduplah di antara orang-orang soleh ya. Seminimalnya ketika kalian lagi nggak soleh, yang itu akan sangat sering terjadi, bakal ada yang cukup soleh untuk negur kalian. Jelas iman tuh naik turun. Jelas dalam perjalanan 4-5 tahun kuliah kalian akan mengalami titik jatuh. Jelas kalian bakalan bertemu dengan banyak peer group yang mana mungkin pola pergaulannya nggak soleh-soleh amat. Jadi seminimalnya milikilah teman yang soleh. Dan membangun pertemanan itu adalah sebuah proses ya, nggak serta-merta kalian bisa dapat teman gitu. Jadi cemplungin dulu diri kalian sama orang-orang yang soleh itu. Karena dari sana, insya Allah ya kalau teman yang baik nggak akan tiba-tiba ngejudge gitu. Nggak akan misalkan kalian tiba-tiba berubah, dia mah udah beda sama yang dulu. Ya ada kok teman-teman yang baik-baik gitu ya, teman-teman yang emang pengen jadi teman aja gitu. Dan mereka juga soleh. Maka dari sana, insya Allah sejauh apapun kalian pergi dari Allah gitu ya, sejauh apapun kalian udah kotor, tertutup lumpur, hina dan seterusnya, kalian akan punya titik di mana kalian akan kembali bersimpuh dan memohon ampun gitu. Jadi menurut aku investasi terbesar di zaman kuliah adalah punya teman yang soleh gitu. Karena pas kalian pas masih kuliah, masih SMA, kalian tuh kerasa banyak temen deh. Kerasa banyak temen yang mana pasti ada yang jagain. Tapi kalau kalian udah lulus, siapa sih yang mau jagain kalian gitu? Orang udah sibuk masing-masing, tinggal udah berbeda-beda, fokus sama kerja. Maka di titik itu, siapa lagi yang bisa kalian chat WA, chat line, DM Instagram, kalau bukan orang-orang yang soleh tadi gitu, yang udah kalian bangun pertemanan ini semenjak dari kampus. Jadi, milikilah lingkar pertemanan orang-orang yang soleh. Minimal ketika kalian jatuh, kalian punya tempat balik. Nah, lebih jauh lagi adalah ketika kalian udah punya lingkaran orang-orang yang soleh, dan kalian aktif gitu ya, kalian bisa turut mengaktifasi orang-orang soleh itu untuk
menyebarkan kesolehannya lebih jauh lagi, nggak cuma di lingkungan masjid. Jadi ketika kalian memang sudah aktif gitu ya, kalian dengan adanya lingkaran orang-orang soleh juga jadi bisa menarik orang-orang soleh itu, ayo dong turun ke himpunan, ayo dong turun ke BEM, ayo dong turun ke jalan, ayo dong turun ke desa, supaya kesolehannya itu menjadi solehan yang praktis gitu. Ayo dong turun ke media sosial, bikin media sosial yang soleh juga seperti itu. Pun sebaliknya ya, kalau kalian merasakan orang yang soleh, Masya Allah, gandeng. Kalau kalian merasa kalian adalah orang-orang yang mungkin lebih banyak menghidupi masjid, menghidupi kelompok-kelompok rohis, menghidupi kelompok-kelompok lembaga dakwah dan seterusnya, maka milikilah teman-teman aktivis gitu. Milikilah teman-teman aktivis. Karena kadang-kadang dan banyak sekali cerita teman-teman di lembaga dakwah itu yang memang skill-skill sosialnya kurang, skill-skill organisasinya kurang, skill-skill public speaking dan mengajak organisasi himpunannya kurang. Maka milikilah teman-teman yang seperti itu gitu. Di satu sisi kita mengajak dia menuju lingkar kebaikan, di sisi lain kita mengupgrade diri kita dan mengupgrade organisasi kita ya. Jadi itu adalah sebuah lingkungan yang kohesif gitu. Dua-duanya butuh gitu, timbal balik ya. Jadi buat teman-teman yang aktivis, milikilah teman-teman soleh. Buat teman-teman yang soleh, alhamdulillah ya, milikilah teman-teman aktivis. Karena dari sana kalian akan mulai kebayang mau ngapain gitu. Nah, kemudian kalau bicara soal Presiden KM, ya itu sebenarnya hanyalah sebuah tingkatan amanah gitu. Terlepas dari kelompok yang soleh atau tidak, ketika kita memang sudah bisa membuktikan kalau kita punya narasi, kalau kita punya prestasi, kita punya karya, dan kita punya arah yang pengen dibawa, pada satu titik orang-orang akan mempercayakan itu. Di titik itu ya banyak teman-teman yang mengajak, ayo Ryan, bisa, dan seterusnya, yang mana dulu aku nggak pernah kepikiran menjadi Presiden KM. Pun sebelum-sebelumnya menjadi ketua sebuah acara, ketua sebuah kepanitiaan. Terlepas dari kita yang pede sendiri gitu ya, dan itu nggak masalah. Punya kepercayaan diri itu penting, punya arah itu penting, tapi pada akhirnya kita butuh juga adanya orang-orang yang memang ingin dipimpin oleh kita gitu. Mereka akhirnya menitipkan amanah non formal dulu gitu. Gue mau deh lu pimpin, ayo dong lu maju, nanti gue dukung. Nah, hal seperti itu adalah hal-hal yang menjadi bau-bau, oh kayaknya amanah emang ada bau-baunya ke sini gitu. Amanah itu bukan sebuah ilmu magis yang mana kita istikharah terus tiba-tiba ada embun yang jatuh ke mata kita untuk mengatakan kamulah yang dapat amanah. Nggak seperti itu teman-teman. Nggak seperti itu kejadiannya. Istikharah tetap dilakukan. Kita menitipkan proposal gitu kepada Allah pada sebuah keputusan amanah. Tapi clue-cluenya tuh ada di sekitar kita. Dan bentuk paling jelas adalah teman yang mengatakan secara eksplisit kalau mereka mendukung untuk kita yang memimpin mereka. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dipersiapkan gitu ya. Nah, itu kalau bicara soal amanah. Tapi kemudian aku mulai dari mana Kak? Mulailah dari bentuk yang paling kalian suka atau bentuk yang paling kalian sukar. Apa tuh suka dan sukar? Pertama, suka adalah kalau emang kamu orangnya peneliti banget, suka banget bikin karya ilmiah, suka banget kajian-kajian, maka turutilah bentuk-bentuk seperti itu. Entah ikut lomba paper, entah ngobrol sama dosen, ataupun ikut di kegiatan aktivitas kemahasiswaan yang butuh untuk menalarkan isu-isu kondisi yang ada, menalarkan kondisi ekonomi yang sedang down, menalarkan bantuan-bantuan sosial yang nggak tersebar merata, dan seterusnya. Kalau kalian adalah bentuk orang-orang yang nggak terlalu suka mikir, sukanya ke lapangan, sukanya ngajak orang-orang bareng, sukanya bergerak gitu ya, sukanya berpindah-pindah tempat dan seterusnya, sukanya pergi ke lapangan ketemu dengan masyarakat dan seterusnya, maka lakukanlah itu. Pergilah ke desa-desa, turunlah ke jalan, lihat ke bawah jembatan, ngobrol sama orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, ngobrol sama orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, ngobrol sama orang-orang yang menjadi pengurus masjid, dan seterusnya, ngobrol dengan sebanyak-banyaknya orang. Karena dari situ kalianlah yang menyambungkan keresahan-keresahan masyarakat ke orang-orang kampus yang pemikir-pemikir tadi ya. Dua spektrum itu. Jadi dari sana kalian akan semakin tergerak, terisi motivasi karena kalian melakukan hal yang kalian suka, dan yang kedua kalian akhirnya bermanfaat. Sesimpel ngobrol dengan orang dan membuat dia tersenyum, senang diperhatikan karena dia akhirnya bisa curhat,
bukankah itu menjadi sebuah pahala juga gitu. Jadi jangan kebanyakan mikir deh, jangan kebanyakan ngawang gitu, do something dan do that thing that you like. Kemudian yang kedua adalah mulai dari yang kalian sukar, juga bisa. Dulu aku adalah orang yang sangat minder ya, orang yang nggak terlalu bisa mix in sama banyak orang yang kalau misalkan pada main bola, aku kerjanya di kelas nggambar sendirian. Akhirnya di zaman kuliah ini aku merasa aku pengen gimana caranya bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi masa ngobrol sama orang aja aku takut gitu, masa ngobrol sama tetangga aja nggak pernah, aku nggak punya skill set komunikasi yang baik. Maka dari kesukaran itulah menjadi motivasi buat aku ikut kemahasiswaan, buat ikut menjadi seorang aktivis gitu. Jadi ya tadi bisa kalian pelajari dari yang kalian suka, dari yang emang kalian bisa, atau misalkan aku nggak tahu aku sukanya apa, bisanya apa gitu. Kalau gitu boleh dari yang kalian yang nggak bisa. Mulai dari hal yang kalian suka, yang kalian nggak suka. Karena dari situ justru tambahlah skill itu dan pelajarilah, berbuatlah sebanyak-banyaknya salah selama kalian mahasiswa, karena kalian boleh buat melakukan kesalahan di zaman belajar ini gitu. Wah, keren banget ya. Jadi mulai dulu dari apa yang kita suka, dari hal-hal kecil ya Kang ya. Nah, terus Kang selama menjadi seorang aktivis, apa aja sih Kang kesulitan yang akan hadapi dan gimana gitu cara buat menghadapi kesulitan itu? Jelas hal pertama ya adalah kalian akan dibebani oleh amanah. Nggak semua orang terbiasa buat dibebani amanah, dititipkan kepercayaan. Entah itu kepercayaan di himpunan, kepercayaan di angkatan, kepercayaan di kampus, ataupun kepercayaan masyarakat gitu ya. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang jelas akan kalian temukan. Nggak semua siap buat mendapatkan amanah. Tapi itu adalah sebuah keniscayaan, dan yang menggerakkan amanah itu hadir kan adalah Allah juga ya. Jadi tinggal bagaimana kita, how do we cope with it? Gimana cara kita menghadapi stresnya? Gimana cara kita menghadapi cacat-cacatnya, kurang-kurangnya diri kita? Gimana cara kita handling konflik? Gimana cara kita menghadapi konflik batin juga gitu. Dan buat aku nggak ada kunci nggak ada kunci mutlaknya gitu ya. Tapi satu hal yang akan sangat membantu kalian dalam menjalani prosesnya adalah milikilah teman. Ya, milikilah teman. Milikilah orang-orang yang akan membantu mengisi kekurangan-kekurangan diri kalian. Ketika kalian adalah orang yang nggak jago time management, tapi kalian menjadi ketua angkatan, misalkan, maka carilah orang-orang yang cukup cekatan dan time manajemennya baik. Ketika kalian chaos karena lagi banyak rapat, lagi banyak nyusun konsep, lagi banyak aktif gitu ya di organisasi, akhirnya kalian skip tugas misalkan, maka carilah teman-teman yang mungkin nggak terlalu sibuk berorganisasi dan fokus kuliah gitu, karena dia yang akan jadi pengingat kalian. Ketika kalian misalkan lagi banyak terjun gitu ya ke lapangan, terjun ke teman-teman yang suka ngerokok, mungkin ke teman-teman yang suka nongkrong di kafe-kafe, maka karena kalian sedang amanahnya ada di sana gitu ya, maka pastikan kalian punya teman-teman yang masih aktif menghidupi masjid, orang-orang yang selalu basah lidahnya dengan zikir, orang-orang yang selalu rutin membaca tilawah begitu banyak tiap harinya, orang-orang yang masih aktif ikut kajian-kajian Islam. Karena dengan kalian menjaga pertemanan dengan orang-orang seperti itu, maka minimal kalian kecipratan deh, kalau udah kotor-kotor banget, minimal ada yang basah-basah dikit gitu di bajunya, karena ada siraman-siraman rohani lah dikit-dikit dari mereka gitu. Jadi buat aku investasi terbesar yang bisa kalian miliki dan menjaga diri kalian adalah memiliki teman-teman yang saling mengisi kekurangan, baik itu kekurangan skill, kekurangan akademik, maupun kekurangan ruhani dan ruhiyah, seperti itu. Jadi pastikan itu ada ya, dan jelas selalu libatkan Allah dalam segala proses. Kalian mungkin di zaman-zaman lagi santai, lagi WFH kayak gini, masih ada orang tua yang ngingetin, masih mudah buat sholat, masih fleksibel waktunya. Tapi kalau nanti kalian udah sibuk, bolak-balik, ngurusin orang dan seterusnya, ada aja waktu kalian lupa. Jadi dengan kalian di waktu senggangnya mengisi dengan zikir, mencoba mengaitkan niat-niat kalian untuk belajar adalah sebagai sebuah ibadah, membangun masa depan adalah untuk berkontribusi untuk membangun Islam yang lebih baik dan minimal Islam dalam diri yang lebih baik,
maka mudah-mudahan itu akan membuat hati kalian tetap lurus. Berdoa supaya hati terus dibersihkan gitu ya setelah kalian menjalani kotor-kotornya kehidupan. Maka seminimalnya ketika kalian lagi naik gitu ya imannya, kalian akan lebih mudah untuk bersimpuh. Atau ketika kalian sedang jatuh-jatuhnya, lagi stres-stresnya, bisa jadi itu adalah bentuk kita untuk bisa lebih dekat sama Allah, sadar bahwa kita itu lemah ya. Tapi itu adalah sebuah kesadaran diri yang harus dibangun secara kontinu gitu. Adalah sebuah lafaz zikir ya, pengingat ya, mengingat Allah gitu ya, yang konstan gitu, yang harus terus kalian utarakan. Yang aku suka lakuin adalah di waktu-waktu duha gitu ya, misalkan di waktu-waktu pagi, misalkan kita lagi di masjid, kalau dulu waktu aku di Masjid Salman, momen-momen paling indah buat aku adalah di zaman-zaman jam 9, jam 10 pagi pas lagi nggak ada kuliah, pas lagi santai bisa sholat duha sebentar, dan di situ adalah momen kontemplasinya gitu. Karena aku merasakan, mungkin ya aku orangnya agak mellow gitu ya, merasakan matahari yang sejuk, hangat, mendengarkan suara kicauan burung kayak sekarang, mendengarkan suara desiran angin dan daun-daun gitu ya. Yang mana kita ingat bahwa seluruh pergerakan makhluk-makhluk Allah adalah zikir mereka gitu kepada Allah. Maka luar biasanya makhluk-makhluk Allah ini terus berzikir, maka kenapa aku tidak? Seperti itu. Jadi menemukan momen-momen kontemplasi itu adalah hal yang penting gitu buat kita bisa terus ingat sama Allah. Karena di waktu-waktu tenang kita akan lebih mudah untuk ingat, dan seiring kita ingat Allah di waktu tenang, maka kita pun insya Allah akan lebih mudah ingat Allah di waktu susah gitu. Wah, ini banget ya, mindful banget, maksudnya bermanfaat banget gitu buat kita. Nah Kang, alhamdulillah nih kita udah sampai di penghujung cerita. Jadi mungkin ada sedikit pesan-pesan buat para maba nih yang masih baru, buat gimana caranya biar bisa menjadi seorang aktivis kayak gitu. Ya, jadi buat teman-teman semua, sekali lagi selamat datang. Kampus ini adalah dunia yang sangat mengasyikkan, sebuah dunia yang sangat seru ya. Jadi be excited gitu, be truly excited gitu. Milikilah suatu hal yang pengen kalian cari, pengen kalian gali. Carilah role model yang pengen kalian tuju. Tulislah goal-goal yang pengen kalian capai. Dan libatkan Allah dalam semua prosesnya. Libatkan Allah dalam semua prosesnya, dan sekali lagi libatkan Allah dalam semua prosesnya. Milikilah teman-teman yang soleh, milikilah teman-teman yang baik yang akan mengisi kekurangan-kekurangan kalian. Kalian akan jatuh, kalian akan stres, kalian akan depresi, kalian bakal pusing. Itu keniscayaan. Jadi karena udah pasti bakal seperti itu, ya udah pasti ya bakal seperti itu, gak usah kaget ketika waktunya datang. Ketika kalian tiba-tiba nggak bisa nangkep pelajaran kuliah, ketika kalian tiba-tiba chaos karena waktu kalian berantakan, ketika kalian harus ngerjain tugas-tugas angkatan, tugas-tugas osjur yang nggak penting-penting amat sampai tengah malam, atau ketika kalian diamanahi jadi ketua angkatan dan ngurusin angkatan kalian ngerjain hal-hal yang nggak penting sampai pagi, libatkan Allah dalam prosesnya. Karena itulah proposal kita ke Allah kan sebenarnya. Itulah proposal kita kepada Allah. Karena apalagi sih yang menjadi apalagi sih yang bisa menjadi suatu kepastian gitu. Nggak ada kepastian dalam dunia ini. Apa sih yang kalian perjuangkan? Emang kalian pasti jadi insinyur? Emang kalian pasti bakal lulus dari sekolah engineering jadi insinyur? Dikit banget yang jadi insinyur, teman-teman. Emang kalian pasti lulus dari sekolah kedokteran jadi dokter? Ya mostly ya sih, tapi belum tentu gitu. Emang yakin kalian lulus dari sekolah bisnis jadi pebisnis? Nggak juga, kebanyakan jadi manajer atau ya udah jadi hal lain gitu. Jadi nggak ada yang pasti gitu, teman-teman. Tapi yang pasti adalah ketika kalian melibatkan Allah dalam prosesnya, itu menjadi suatu keberkahan dan menjadi nilai ibadah. Atau pasti itu tidak menjadi nilai ibadah ketika kalian sangat jauh dari Allah. Jadi selalu libatkan Allah dalam prosesnya, selalu kirimkan proposal-proposal sayang kepada Allah dengan istikharah kalian. Dengan kalau kalian nggak sanggup tahajud, ya rawatib lah gitu. Kalau kalian nggak sanggup rawatib, minimal zikir dikit habis sholat. Atau kalau kalian nggak sempat untuk zikir,
usahakan sholat tepat waktu, ataupun kalau sholat nggak bisa tepat waktu, ketika kalian lagi sibuk, selalu lantunkan lafaz zikir kepada Allah. Baik waktu kalian lagi diteriakin, waktu osjur, waktu kalian lagi pusing mikirin kuliah, lagi pusing bikin pelajaran, minimal pas kalian pusing, kalian terucap dari mulut kalian tuh astagfirullah gitu, atau innalillahi gitu, atau ya Allah gitu, pusing ya Allah gitu. Nah, insya Allah ya dengan kalian terbiasa melafazkan kalimat-kalimat zikir, mudah-mudahan dari situ bisa menjadi suatu bentuk keberkahan tersendiri. Dan apalagi sih yang kita cari dalam hidup kalau bukan keberkahan dan nilai ibadah gitu ya. Dan sekali lagi selamat datang buat semua teman-teman mahasiswa baru, selamat menempuh dunia baru. Kalian adalah orang-orang spesial, tapi kalian nggak spesial-spesial amat kok gitu ya. Kalian adalah orang-orang spesial terpilih, tapi kalian tuh nggak spesial-spesial amat. Artinya kalau kalian tidak memilih untuk melakukan hal spesial, kalian nggak akan ada bedanya dengan orang-orang lain. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi selamat datang, semoga kerasan dan ya terjanglah dunia gitu. Karena perubahan itu terjadi ya banyak sekali dalam renang sejarah oleh para pemuda gitu. Dan pemuda-pemuda yang merubah sejarah adalah pemuda-pemuda yang matanya selalu menyala-nyala dengan sebuah passion, dengan sebuah keinginan dan sebuah tujuan. Gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, materinya Masya Allah luar biasa, sangat berisi sekali. Semoga kita-kita yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dan bisa menerapkannya gitu ya Kang ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Royan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan semoga apa yang kita bicarakan pada pagi kali ini, pada hari ini dapat memberikan menjadi pengingat juga buat diri kita sendiri kayak gitu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ryan. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.